Fakta menarik jelang penetapan tersangka SPPD fiktif di Setuan DPRD Riau. Hampir 1 tahun lamanya pengusutan siapa tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif di Setuan DPRD Riau periode 2020 hingga 2021, belum terungkap hingga akhir Juni 2025. Meski total kerugian keuangan negara telah diumumkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Riau yakni sebanyak Rp195,9 miliar, Ditreskrimsus Polda Riau masih belum mengungkapkan ke publik siapa tersangka dan otak pelaku korupsi tersebut. Tarik ulur dari Polda Riau, membuat masyarakat bertanya-tanya, kapan dan siapa yang akan menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Bahkan sebelumnya, Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan menyebutkan kalau pihaknya akan menetapkan tersangka setelah gelar perkara dilakukan di Koordinator Staf Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Bareskrim Polri, Selasa, 17 Juni 2025 telah dilakukan. Namun, hingga saat ini, Senin, 23 Juni 2025, Polda Riau masih belum mengumumkan siapa tersangka utama dan hanya menyebutkan inisial M, akan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Berikut fakta menarik jelang penetapan tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif di Setuan DPRD Riau. 1. Polda Riau sebut bulan Mei sudah ada tersangka dan Juni, tahap 1 di Kejaksaan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Riau beberapa waktu lalu menyebutkan kalau pihaknya akan menentukan tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif di Setuan DPRD Riau periode 2020 hingga 2021 bulan Mei ini. Namun hingga kini, Polda Riau masih belum menetapkan tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif di Setuan DPRD Riau. Ditreskrimsus hanya menyebutkan kalau yang akan menjadi tersangka adalah penggunaan anggaran inisial M. Bulan 6 kami targetkan sudah tahap 1 di Kejaksaan, tegas Dirkrimsus Kombes Ade, Kamis, 22 Mei 2025 lalu. 2. Kerugian keuangan negara mencapai Rp195,9 miliar. Ditreskrimsus Polda Riau menyebutkan total berapa kerugian keuangan negara dari dugaan korupsi SPPD fiktif di Setuan DPRD Riau. Polda Riau telah menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Perwakilan Riau, yang menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai angka fantastis, yakni Rp195,9 miliar. Hasil berita acara, BA, dari BPKP Riau sudah kami terima kemarin. Nilainya bahkan lebih tinggi dari yang kami perkirakan sebelumnya, yaitu Rp195,9 miliar, ujar Dirkrimsus, Kombes Ade Kuncoro. Dalam proses penyelidikan yang berlangsung intensif, Ditkrimsus Polda Riau telah memeriksa lebih dari 400 orang saksi. Bahkan, sejumlah saksi diperiksa lebih dari 1 kali untuk pendalaman kasus. Total saksi yang diperiksa sudah lebih dari 400 orang. Beberapa saksi kami panggil berkali-kali demi mendapatkan kejelasan kronologis dan peran masing-masing, jelas Kombes Ade. 3. Sebanyak 400 saksi diperiksa. Menjelang penetapan tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif di Setuan DPRD Riau periode 2020 hingga 2021, Polda Riau sudah memeriksa ratusan saksi. Total 400 orang saksi sudah diperiksa dan dimintai keterangan dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp195,9 miliar. Direktur Reserse Kriminal Khusus, Direskrimsus, Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan saat ini pihaknya sudah menerima hasil audit kerugian keuangan negara dari BPKP Riau. 4. Artis Hana Hanifah belum kembalikan uang negara hampir 1 miliar. Artis sekaligus selebgram Hana yang ikut terseret dalam kasus ini, belum mengembalikan uang negara yang digunakannya. Menurut penyidik di Treskrimsus Polda Riau, saat ini, status Hana Hanifah masih sebagai saksi. Yang bersangkutan baru kami periksa sebagai saksi. Namun sampai sekarang belum mengembalikan uang, dan akan kami lakukan pemeriksaan ulang. Pemeriksaannya belum selesai, ujar Kombes Ade Kuncoro, Senin, 5 Mei 2025. Namun nanti kita lihat perkembangan hasilnya di sana, Kortas Tipikor Red, Bareskrim Polri termasuk hasil gelar perkara, tambah mantan Wadir Krimsus Polda Kepri itu. 5. Polda Riau sebut inisial M akan ditetapkan sebagai tersangka utama SPPD fiktif. Mantan Sekretaris Dewan, Sekwan, DPRD Riau inisial M akan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif periode 2020 hingga 2021. Tak tanggung-tanggung, total kerugian negara mencapai Rp195,9 miliar dengan ribuan tiket penerbangan fiktif. Setelah dilakukan gelar asistensi yang dilaksanakan di Koordinator Staf Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri, Selasa, 17 Juni 2025, Ditreskrimsus Polda Riau akan melakukan penetapan tersangka hari Kamis, 19 Juni 2025. M akan ditetapkan sebagai tersangka dan merupakan mantan Sekwan DPRD Riau. Hari Kamis depan akan disampaikan penetapan tersangka,
ujar Dirkrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, Rabu, 18 Juni 2025. Lanjut Ade, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap M dan akan menjalani pemeriksaan di Polda Riau. Berdasarkan hasil analisis awal dan 2 alat bukti yang telah dikantongi, penyidik menyatakan bahwa saudara M dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan akan segera ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Riau, ujar Dirkrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan. 6. Pihak Muflihun sebut penyebutan inisial M oleh Polda Riau merupakan dikriminalisasi. Penyebutan inisial M oleh Ditreskrimsus Polda Riau dalam kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau 2020-2021 dinilai mencemarkan nama baik Muflihun. Kantor Hukum Maye Lawyers menegaskan klien mereka tidak pernah menerima surat penetapan tersangka dan tidak memiliki peran teknis atau keuangan dalam kegiatan SPPD. Penyebutan inisial M oleh oknum penyidik dan media telah menimbulkan persepsi publik yang menyudutkan klien kami secara tidak adil, tegas Ahmad Yusuf dalam konferensi pers, Kamis, 19 Juni 2025. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk pembocoran informasi yang tidak etis. Ini bukan sekadar isu media, ini pembunuhan karakter, lanjutnya. Mereka juga menyatakan Muflihun tidak terlibat dalam pelaksanaan, verifikasi, atau pertanggungjawaban perjalanan dinas. Tidak ada bukti keterlibatan aktif maupun pasif, tambah Ahmad. Sebagai bentuk transparansi, tim hukum akan merilis video resmi dari Muflihun. Video ini adalah pernyataan terbuka dari klien kami. Penyebutan inisial, M, telah membawa dampak psikologis terhadap beliau dan keluarganya, jelas Ahmad Yusuf. 7. Muflihun ngaku kalah pilkada saat dirinya menjalani pemeriksaan di Polda Riau dan buat dirinya tertekan. Setelah setahun memilih diam, Muflihun akhirnya menyampaikan klarifikasinya terkait kasus SPPD fiktif yang menyeret namanya. Ia mengaku tekanan sosial dan pemberitaan negatif membuatnya terpuruk, bahkan turut berdampak pada kekalahannya di pilkada dan penyitaan rumah. Saya yakin Allah tidak tidur, dan saya tetap diam, ujar Muflihun dengan mata berkaca-kaca. Ia juga mengungkap dampak terhadap keluarganya. Beban moral, kasihan istri dan anak saya. Saya sakit, saya dibully, saya diam, tuturnya. Muflihun menyayangkan sejumlah media yang secara langsung menyebut namanya tanpa dasar hukum. Terbranding tersangka 1 tahun lalu, itu luar biasa tekanannya, katanya. Ia berharap suara dan kebenaran dapat didengar oleh aparat penegak hukum dan pimpinan negara. Saya berharap ini terbuka dan Kapolri dengar, Presiden dengar, Kabareskrim dengar, tegasnya. Saya siap menjadi orang pertama yang akan membongkar kasus SPPD fiktif ini, pungkas Muflihun.